Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, banyak sekarang ini para pengamat dan warga masyarakat yang memperkirakan jika nanti PDIP telah masuk ke istana bergabung dengan koalisi Indonesia Maju mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, wakil presiden terpilih sekarang ini akan keluar dari istana, mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden. Demikian pula, besar kemungkinan Partai Golkar akan keluar dari koalisi Indonesia Maju, akan berada di garis oposisi. Mengapa wacana ini sampai mengapung ke permukaan sekarang ini di tengah-tengah publik, walaupun secara bisik-bisik? Sebab berawal dari sidang paripurna DPR RI dalam rangka pelantikan anggota DPR RI, anggota MPR, dan anggota DPD di Senayan, Jakarta baru lalu. Pada kesempatan itu tampak sekali keakraban antara Prabowo Subianto dengan PDIP, terutama dengan Puan Maharani. Tatkala bertemu antara Puan Maharani dengan Prabowo Subianto di DPR waktu itu, sampai-sampai Prabowo Subianto tidak mau meninggalkan ruangan sidang sebelum Puan Maharani keluar dari ruang sidang. Kendati pun terlihat Puan Maharani telah mempersilakan Presiden terpilih Prabowo untuk keluar lebih dulu bersama Presiden Jokowi, tetapi Prabowo tidak mau keluar. Dia mempersilakan Puan Maharani keluar terlebih dahulu. Apa artinya ini? Di satu sisi Prabowo terlihat sangat menghormati PDIP, sangat menghormati Puan Maharani, sangat menghormati Ketua DPR yang terpilih kembali itu, menduduki jabatannya sebagai Ketua DPR periode 2024-2029 setelah menduduki jabatan yang sama untuk periode 2019-2024 kemarin. Bagaimana Prabowo dengan Jokowi waktu itu? Presiden Jokowi tampak oleh publik waktu itu berbeda sekali penampilannya dari hari-hari biasa, dari berbagai kesempatan penting biasa. Jokowi ketika berjalan beriringan dengan Prabowo dari mobil ke ruangan sidang paripurna sering merunduk, sering berwajah agak menyedihkan, berwajah tidak mengembirakan. Di sisi lain, Prabowo berjalan dengan tegak penuh sudah ketika telah berada di ruang sidang. Tepuk tangan nyaris tidak ada satupun untuk Jokowi ketika disebutkan nama Jokowi oleh pimpinan sidang sementara. Namun ketika pimpinan sidang sementara menyebutkan nama Prabowo, tepuk tangan riuh terdengar. Ini tentu saja membuat Jokowi terkesan di tengah-tengah publik sungguh telah jauh berbeda di mata publik, terutama
di mata anggota DPR yang baru dilantik itu dari biasanya dan dari Prabowo sendiri. Sahabat BN, apa kaitannya dengan kelanjutan nanti setelah Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober? Tidak dapat lagi kita sembunyikan bahwa PDIP sudah besar kemungkinan akan masuk bergabung ke tim Koalisi Indonesia Maju dan akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Walaupun pemerintahan ini pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi tidak dapat disembunyikan pula bahwa masuknya PDIP ke istana jelas ini meresahkan bagi Gibran. Sangat-sangat meresahkan bagi Gibran. Kenapa? Karena kita tahu semenjak beberapa waktu terakhir ini PDIP dengan Gibran, PDIP dengan Jokowi, PDIP dengan Kaisang, PDIP dengan Bobi Nasution, PDIP dengan keluarga besar Joko Widodo sangat berseberangan. Jadi ketika nanti PDIP masuk ke istana merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi Gibran. Apa pula kaitannya dengan Golkar? Sahabat BN, tidak dapat dimungkiri bahwa pergantian kepemimpinan Golkar dari Ketua Umum Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia, publik melihat bahwa peran dari Joko Widodo sangat besar di sini. Tampak oleh publik Jokowi menginginkan yang menduduki kursi Ketua Umum Golkar harus orang dia. Siapa itu? Bahlil Lahadalia. Dengan demikian harus Ketua Umum Airlangga dikeluarkan, diturunkan, mengundurkan diri dari kepemimpinan Partai Golkar. Terkejut publik waktu itu karena dengan sangat tiba-tiba Airlangga mengundurkan diri tanpa babi bu, tanpa ada angin yang bertiup yang negatif kepada Airlangga Hartarto. Isu malah berkembang di tengah publik, kalau tidak segera Airlangga Hartarto mengundurkan diri, maka seprindik Airlangga Hartarto akan jalan pemeriksaannya di Kejaksaan Agung akan kembali digelar. Apa maksud Joko Widodo mengganti Airlangga Hartarto dengan orang kepercayaannya Bahlil Lahadalia? Publik melihat Joko Widodo ingin menancapkan kekuatannya di Partai Golkar karena dia tidak punya partai. Partai PSI tidak ada di parlemen. Dengan adanya kekuatan Jokowi nanti di Partai Golkar dengan perantaraan Bahlil Lahadalia, maka bergening politik antara Gibran dinasti Jokowi dengan Prabowo Subianto akan ada. Tetapi kalau sama sekali tidak ada kekuatan Gibran atau Jokowi di partai politik, maka bergening antara Prabowo dengan Gibran tentu akan sangat lemah di sisi Gibran. Makanya diupayakannya mengambil Partai Golkar. Apalagi Partai Golkar, partai pemenang pemilu nomor 2 pada pemilu 2024 ini. Bahkan malah beredar isu waktu itu, kalaulah tidak ada hal-hal yang merintangi kala itu, maka ketika Bahlil terpilih menjadi Ketua Umum DP Golkar secara aklamasi pada Munaslup Golkar yang dipersoalkan juga oleh
kader-kader Partai Golkar waktu itu, maka Ketua Dewan Pembina Golkar atau Ketua Dewan Kehormatan Golkar kabarnya akan diambil oleh Jokowi. Ke sorotan politik lainnya, Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung Raja Jawa di dalam pidato perdananya usai resmi terpilih sebagai Ketum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Ia meminta agar kader jangan bermain-main dengan Raja Jawa jika tak ingin celaka. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main dengan orang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Itulah sebabnya sekarang ini, kalau PDIP masuk ke istana, maka di samping Gibran yang akan keluar dari istana, Partai Golkar kemungkinan besar juga akan keluar dari koalisi Indonesia Maju. Tanda-tanda ini telah tampak pada pergantian kepimpinan di MPR kemarin. Kita melihat partai terbesar kedua dan partai terbesar pertama di koalisi Indonesia Maju yang harusnya kembali bisa menduduki jabatan ketua MPR. Tetapi apa yang terjadi? Golkar seakan-akan waktu proses penentuan ketua MPR tidak dibawa serta, sehingga yang menjadi ketua MPR dari Partai Gerindra, dari Partai Prabowo sendiri, Ahmad Muzani. Ini tentu saja menyakitkan bagi Golkar. Bisa saja ini diartikan oleh publik, Prabowo tidak menginginkan Golkar menduduki posisi ketua MPR. Makanya diambil langsung oleh Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Tampak sekali waktu itu Golkar dikeroyok sama-sama oleh partai-partai yang ada dalam koalisi Indonesia Maju plus PDIP. Sepakat Ketua MPR Ahmad Muzani. Lagi Ketua MPR Ahmad Muzani. Alhamdulillah. Pada malam hari ini tanggal 2 Oktober 2024 rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD, fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Kenapa dikatakan plus PDIP? Peranan PDIP untuk turut mendorong Ahmad Muzani dari Partai Gerindra menjadi ketua MPR sangat besar. Dan ini terlihat ketika yang mengumumkan ke publik ketua MPR Ahmad Muzani dari fraksi PDIP, bukan dari fraksi Golkar. Padahal partai terbesar di koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar. PDIP belum lagi masuk ke koalisi Indonesia Maju, masih berada di luar koalisi Indonesia Maju. Tetapi saat ini sepertinya PDIP telah berada di koalisi Indonesia Maju. Bahkan sepertinya dia memimpin koalisi Indonesia Maju dari sisi partai. Sekali lagi sahabat BN, ini tentu menyakitkan sekali bagi Partai Golkar. Jadi sekarang telah tampak bahwa koalisi Indonesia Maju tidak menginginkan Golkar yang notabene di belakang adalah kekuatan Jokowi berperan penting dalam koalisi Indonesia Maju nanti pada kepemimpinan Prabowo Gibran nanti. Dan kelihatan pula sekarang bahwa
partai-partai yang ada dalam koalisi Indonesia Maju tidak lagi manut kepada Jokowi. Tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Dan bisa jadi di sini telah terlihat bahwa Prabowo Subianto tidak ingin ada dua matahari kembar di kepemimpinannya nanti. Dan kalau sempat kekuatan Golkar dipegang Jokowi, besar kemungkinan akan terjadi matahari kembar di kepemimpinan Prabowo Subianto. Tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh Prabowo Subianto. Dengan demikian, maka mau tak mau Prabowo Subianto, khususnya koalisi Indonesia Maju umumnya, menyingkirkan Partai Golkar kalau hanya akan membuat Jokowi seperti satu matahari pula di dalam kepemimpinan Prabowo nanti, yang merupakan satu matahari dalam kepemimpinan Indonesia. Menarik ini sahabat BN, tetapi sekali lagi ini terjadi tentu saja buah dari langkah-langkah politik Jokowi selama ini yang tampak sekali sangat berambisi untuk tetap berkuasa di Indonesia, kendati pun dia tidak lagi presiden, kendati pun dia tidak berhasil meyakinkan Megawati untuk menjadi presiden periode ketiga dan untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. Langkah-langkah Presiden Jokowi selama ini di dalam menganjungkan dinasti politiknya dengan memaksakan anak-anaknya yang belum cukup umur untuk maju di kontestasi politik Pilpres 2024 dan di kontestasi politik Pilkada 2024 ini tampak sekali oleh publik. Demikian juga pekondisian partai-partai politik di Sumatera Utara untuk mendukung menantunya Bobi juga kelihatan. Lebih dari itu, ini bisa jadi juga buah dari upaya Jokowi selama ini yang terkesan di tengah-tengah publik. Bagaimana agar Anies Baswedan tersingkir dari percaturan politik Indonesia, mulai dari upayanya menyingkirkan Anies Baswedan dari kontestasi politik Pilpres 2024 sampai kepada upaya menyingkirkan Anies Baswedan dari kontestasi politik Pilkada Jakarta. Pemborongan partai kepada pasangan calon gubernur, wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono, terkesan sekali ini adalah kekuatan Jokowi di belakangnya untuk menyingkirkan Anies Baswedan. Sahabat BN, kelihatannya di sini Tuhan memperlihatkan kekuasaannya dan Tuhan ternyata memang tidak tidur sehingga sekarang ini telah mulai diperlihatkannya. Bagaimana sekarang ini publik melihat tragisnya akhir dari kekuasaan Jokowi. Dia sekarang ini mendapat kecaman habis-habisan dari berbagai pihak, dari berbagai elemen masyarakat Republik Indonesia. Bahkan sekarang ini belum lagi dia turun, telah ada yang melaporkannya ke pengadilan. Bayangkan. Malah ada sekarang ini daerah yang menolak kunjungannya. Bayangkan sahabat BN. Ini tak lain tampaknya adalah keikutsertaan tangan Yang Maha Kuasa. Karena mungkin Yang Maha Kuasa melihat Presiden Jokowi selama ini benar-benar seperti bersilantas angan kepada Anies Baswedan dan selalu berupaya untuk memasukkan keluarganya ke dalam kancah perpolitikan nasional untuk menjadi
pemimpin di negeri ini. Padahal belum sepantasnya dia masuk. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.